Dulur Klaten, perkenalkan, saya Salva Dikira, finalis Masbak Klaten 2023. Saya berasal dari Kecamatan Klaten Tengah. Di video kali ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mengenal lebih dekat tentang Kampung Gerabah Dewi Pajang ini. Penasaran kan seperti apa? Yuk ikutin terus! Sebelum mencoba berbagai fasilitas di tempat ini, saya ingin berbincang-bincang terlebih dahulu dengan Ketua Kampung Gerabah ini. Oke teman-teman, jadi hari ini saya sudah bersama dengan Pak Sumili, selaku Ketua dari Kampung Gerabah Dewi Pajang ini. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak. Ya, mungkin saya akan bertanya sedikit Pak tentang Kampung Gerabah ini. Sejak kapan sih Pak Kampung Gerabah ini? Iya, Kampung Gerabah Dewi Pajang ini didirikan tahun 2013. Terus latar belakangnya didirikan kampung tadi, jadi tahun 2013 itu banyak sekali sekolah-sekolah maupun dari perguruan tinggi yang belajar. Jadi terus dengan kami dan didampingi dari suatu EO dari Solo diminta memberikan paguyuban. Ya, terjadi apa tersebut kampung Gerabah Dewi Pajang. Nah untuk fasilitasnya sendiri bagaimana Pak? Fasilitasnya untuk memfasilitasi dari murid-murid dari TKSD itu ada bentuk kampung, ada terus menghias gerabah, belajar membuat gerabah dengan putaran miring, cetak dan putaran. Mungkin juga ada yang membatik gerabah ini ya Pak? Ada. Oke, mungkin nanti saya mau coba beberapa itu Iya, ya Pak ya. iya. Terima kasih banyak Bapak Sumili. Iya. Perjalanan menuju tempat pembuatan gerabah di Dewi Pajang ini dikelilingi oleh berbagai jenis gerabah di depan rumah-rumah penduduk. Baik teman-teman, kita sudah sampai di tempat pembuatan gerabah dengan teknik putaran miring. Yuk langsung saja kita lihat proses pembuatannya dan nantinya saya akan mencoba secara langsung. Teknik putaran miring ini digunakan karena dahulu banyak pengrajin gerabah seorang perempuan, di mana perempuan zaman dahulu masih memakai pakaian adat Jawa, yaitu dengan menggunakan kebaya dan kain jarik. Sehingga untuk menjaga kesopanan, para perempuan ini menggunakan teknik putaran miring yang mengharuskan mereka untuk duduk secara miring. Nah, tadi kita sudah mencoba secara langsung nih teman-teman, pembuatan gerabah dengan teknik putaran miring. Sekarang saya ingin mencoba untuk mencetak serta menempel gerabah sekaligus melukis gerabah tersebut. Yuk! Teknik mencetak dan menempel gerabah ini cocok digunakan untuk para anak usia muda yang ingin belajar membuat gerabah dengan teknik yang lebih mudah. Selanjutnya, melukis gerabah. Melukis gerabah ini adalah saat di mana kita bebas berkreasi untuk menghias gerabah secantik mungkin. Kali ini, saya memilih ornamen bunga untuk menghiasi gerabah saya. Nah, itu tadi serangkaian kegiatan saya di Kampung Gerabah Dewi Pajang ini. Gimana? Menarik sekali bukan? Jadi di sini kita tidak hanya berwisata saja, namun kita juga mendapat banyak sekali edukasi mengenai budaya dan juga kerajinan di Kabupaten Klaten ini, yaitu gerabah. Sudah saatnya kita sebagai generasi muda untuk mengenal dan melestarikan budaya serta kerajinan di Kabupaten Klaten ini. Ayo, bersama membangun dan melestarikan budaya serta kerajinan di Kabupaten Klaten ini. Masbak Klaten, muda bersinergi dan berbudaya. Saya Salva Dikira, matur nuwun, see you on the next vlog, bye!